Mas Ubed boleh kenalan dulu, Kak. Kenalin, aku Bedila Mamsardi, biasa dipanggil Ubed, dari program studi arsitektur angkatan 2019. Perkenalkan, aku Devita Putri Maharani dari jurusan Teknik Sipil angkatan 2020. Halo semuanya, nama aku Firman Charles Songpo, biasa dipanggil Alwi. Aku dari Prodi S1 Teknik Mesin angkatan 2018. Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Damar Sadwastito dari Teknik Elektro angkatan 2019. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Tasya dari Arsitektur 2020. Oke, sekarang aku ada beberapa pertanyaan. Ntar kamu bisa jawab, boleh jawab panjang, pendek, secukupnya juga boleh. Oke, pertanyaan pertama. Apa sih PKKMB itu? Terus apa yang dilakukan sama maba selama PKKMB tersebut? Menurut aku PKKMB itu juga sama kayak ospek-ospek yang lain lah ya. Kita dibikin acara buat perkenalan kampus, buat perkenalan FT sih. Kayak the beginning of the campus life itu dimulai dari PKKMB FT. Kalau PKKMB itu berarti dia program yang mengenalkan kalian ke kampus atau tempat kalian yang baru, yang mana tuh bakal jadi tempat buat kalian 4 tahun ke depan. PKKMB itu adalah acara pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. PKKMB itu adalah suatu gerbang awal dari kita untuk mengenal nih. Nanti lingkungan kita 4 tahun mendatang tuh kayak gimana sih? Nanti keluarga kita di sana kayak gimana? Sistem dari pembelajarannya kayak gimana? Jadi seperti istilahnya awal dari perjalanan kita yang baru. Kalau aku gambarin dari kita sama mama, dari kita kakak tingkatnya, itu kayak orang tua mereka dan mereka anaknya. Di gerbang ini, kalau anak sebelum masuk ke dalam sekolahannya kan biasanya dikasih sangu dulu, dikasih bekal dan segala macam. Nah, ini sama kayak PKKMB FT ini, si maba ini nanti bakal dapat bekal dan segala macamnya buat persiapan dia menghadapi dunia kuliah ini nanti. Yang harus dilakukan maba di PKKMB adalah benar-benar mengikuti kegiatannya, mulai dari serawung ya kalau di FT ya, serawung sampai nanti closing gitu. Jadi biar mereka ngerti mereka tuh ada di mana sih sekarang gitu. Itu sih kalau dari aku sih. Menurut aku apa yang maba lakuin itu adalah mereka makan bekalnya itu, bekal yang diberikan oleh orang tuanya, bekal yang diberikan oleh kakak tingkatnya dia. Maba itu ngerjain tugas, ngapain lagi? Apa yang dilakukan maba saat itu adalah mempersiapkan nanti di perkuliahan kayak gimana sih? Karena pasti penugasan itu menunjang aktivitas di perkuliahan nantinya. Menurut kamu, PKKMB FT itu efeknya apa sih buat maba? Menurut aku bermanfaat banget sih, soalnya aku sendiri juga ngerasain manfaat dari PKKMB FT. Aku jadi tahu FT tuh di dalamnya tuh ada apa aja. Terus penugasannya juga bermanfaat sih, terutama CV, karena aku waktu awal kan bikin CV tuh kayak asal-asalan banget. Mempersiapkan dalam artian yaitu tadi ada penugasan secara tidak langsung mempersiapkan maba di dunia perkuliahan yang hampir serupa dengan ada penugasan kayak mungkin deadline-nya hanya seminggu, lalu ada revisi, itu secara tidak langsung menyiapkan teman-teman mahasiswa baru di dunia perkuliahan yang seperti itu, apalagi kita di Fakultas Teknik. Sebenarnya yang paling terasa itu adalah gimana cara kita berani buat berbicara ya, berani buat berpendapat, terus gimana cara kita mengatur waktu, karena kan emang tugasnya PKKMB banyak ya. Iya, dari bekal yang aku makan ini yang bikin aku jadi siap dan aku paham ternyata emang dunia perkuliahan itu seperti ini dan bikin aku beradaptasi. Karena menurut aku ini nge-trigger kita buat adaptasi juga sih, karena ya transisi dari SMA ke kuliah yang menurut aku dunianya itu beda banget. Dan dari PKKMB FT ini juga ya media kita beradaptasi itu sendiri sih. Terutama aku yang paling ngerasain itu kedisiplinan ya, kedisiplinan. Terus adab tata cara berhubungan dengan seseorang kayak gitu. Bagaimana cara menghormati orang lain dengan baik. Kita juga diajari buat melihat perspektif dari sudut pandang orang lain gitu. Kalau orang-orang nyebut kan PKKMB FT itu identik dengan PKKMB yang keras, kayak nulisnya harus formatnya gini, garis-garisnya harus gini, ukurannya, spasinya ada ketentuannya sendiri. Nah, menurut kamu itu tuh gimana? Bermanfaat nggak buat maba sendiri? Menurut aku itu bermanfaat sih, apalagi kan penugasan PKKMB FT ini tuh
apa ya, kayak tadi ada penulisan yang ada format ini itu, dan menurut aku itu berguna banget karena apalagi nanti kita kuliah bakal ngerjain laporan praktikum, kita ngerjain tugas besar yang rules-nya pun dari dosen bahkan bisa lebih berat daripada itu. Jadi menurut aku ini juga mempersiapkan mereka kalau nanti kalian ini kalau nulis laporan dan segala macamnya bakal ada dosen yang minta penulisannya tuh kayak gini. Jadi menurut aku tuh lebih ke ya seperti tadi bekalnya mereka itu. Mungkin menurut sebagian maba ya atau mahasiswa baru yang datang tuh kayak apa sih beda 0,1 mili doang lebih banget sih gitu. Tapi itu yang bakal terjadi ketika kalian kuliah. Mungkin aku ngomongnya dari segi mesin ya. Karena kan pasti di teknik juga pasti ada yang namanya gambar teknik, atau kalau di mesin ada gambar mesin. Itu tuh bener-bener kesalahan sedikit pun tuh tidak bisa ditoleransi gitu. Bahkan kalau sekarang mungkin yang dihadapi oleh maba adalah kreatif atau ya panitia lah. Tapi ntar ketika kalian menghadapi dosen itu memang benar-benar yang terjadi di lapangan gitu. Jadi ya gimana ya diikutin aja lah apa rulusnya gitu. Tapi kalau menurutku dengan mempersulit seperti itu mungkin kita dilatih buat menjadi ini ya, siap dengan kemungkinan paling buruk gitu. Ada dong, soalnya kan kalau aku ngerasain banget nih di ARSI, kita tuh kalau misalnya dikasih tugas sama dosen, kita cuma dikasih kayak TOR dalam bentuk PDF, terus habis itu kita disuruh memahami TOR itu dulu. Nah itu aku sebelumnya juga belajar dari PKKMB. Jadi secara tidak langsung itu mempersiapkan kita untuk detail, profesional, lalu disiplin, dan terutama yaitu mengoreksi segala penugasan yang sudah kita laksanakan gitu. Oke, selanjutnya pengalaman apa sih yang paling berkesan dari kamu yang nggak bisa kamu lupain selama ospek kemarin? Yang pasti ketika arak-arakan sih, itu yang paling jelas berkesan ketika kita pakai headband teknik gitu kan, headband teknik, terus kalian diarak dari teknik ke lapangan ya, ke lapangan tuh yang buat closing itu bener-bener wah pride banget sih. Mungkin ini sih waktu aku kerja kelompok di Taman Cerdas. Waktu itu mentor aku bawa baju, yaitu baju Korsa PDH teknik angkatan gua itu ya, weh saya sudah menjadi anggota keluarga teknik, langsung ku pakai ku foto. Itu sih yang aku bilang berkesan ya, karena selama PKKMB itu aku sama sekali nggak ketemu wujud dosennya, nggak ketemu wujud kakak tingkatnya, cuman layar aja yang aku lihat. Nah itu yang bikin saya kesan adalah kita ngerjain bahkan sampai jam 2, padahal selesai acara duanya ini ditandai 2 pagi ya kan. Padahal selesai acara itu jam 4 sore, jadi jam 4 sore kita masih ngerjain tugas sampai jam 2 pagi, padahal besoknya lagi itu masih PKKMB dimulai dari jam 6 gitu. Jadi kita benar-benar struggle di situ dan benar-benar kerasa solidnya. Kenapa? Karena semua nggak diem, semua kerja bareng. Ada yang kesulitan kita bantu, ada yang sudah selesai membantu yang lain. Pernah cinlok nggak sama teman-teman FT? Wah, enggak Mbak, saya orangnya fokus kuliah. Jadi yang seperti itu menurut saya hanya mengganggu dunia profesionalitas dalam berkuliah. Perbanyak silaturahmi, lebih ke memperbanyak teman, ya kan? Karena kita harus punya banyak teman, punya banyak relasi, banyak jaringan. Enggak pernah. Atau belum, atau enggak. Paling kayak, oh ini ganteng gitu. Cinlok ya, aku cinlok enggak, cuma lebih ke apa ya, kayak jadi deket aja sama temen aku. Kalau cinlok sih enggak sih, karena ya gimana ya enggak aja, karena emang dari awal aku juga nganggap dia itu teman-teman kelompok aja. Kalau dibilang cinlok sih enggak, cuman teman-teman aku tuh nganggapnya gitu. Di kelompokku ada, kalau di kelompokku ada yang cinlok kelompok. Jadi dulu tuh waktu kan ini habis PKKMB itu kalau nggak salah itu Idul Adha ya, ada Idul Adha kan. Nah terus bakar-bakar di rumahku, rumahku kan Karanganyar kan, yang paling dekat. Bakar-bakar di rumahku. Nah pulangnya mereka pada gonceng-goncengan, ada yang cinlok ternyata. Ya yang goncengan ya, yang aku yang dijadiin tuan rumah kan nggak dapet kesempatan ya. Gitu. Aduh, gak sih.
atau ada temen. Kalau pas aku maba sih enggak ya kayaknya. Oke, kita tinggalkan masalah percintaan ya Mas. Kita move on ke pertanyaan selanjutnya. Ada nggak sih suka dukanya waktu PKKMB FT? Sukanya itu dapat banyak manfaat dari PKKMB FT, terus bisa ketemu teman-teman, bisa kenal orang banyak, nambah relasi. Terus kalau dukanya yaitu kayak Zoom seharian tuh capek beneran tuh. Sukanya dari PKKMB FT ini aku jadi punya banyak teman, kayak oh ternyata ada juga yang satu daerah sama aku, bahkan satu kecamatan sama aku. Terus juga aku jadi nggak kaget karena nanti aku dapat tugas dari dosen yang bahkan lebih banyak daripada tugas PKKMB FT ini. Dukanya karena percuma aku punya teman baru yang banyak tapi aku belum pernah ketemu mereka. Dukanya banyak banget. Kita bisa kayak aku tidur kalau kerja kelompok bareng sampai malam gitu malah seneng aja ngeliat kebersamaan, kayak kita ngerjain sesuatu bareng gitu kan, terus akhirnya bisa tercapai, itu kayak seneng. Cuman ya sedihnya cepet banget sih. Bukannya yang pasti tidur pasti kurang banget ya. Kalau kayak kemarin offline kan itu tidur tuh bener-bener ya mungkin bisa dari 24 jam mungkin kurang dari setengahnya, maksudnya cuma paling 5 jam, 4 jam sehari gitu-gitu. Jadi memang tugasnya itu emang banyak banget kan kalau yang pas aku di zaman aku itu. Jadi emang kalau dukanya di situ sih. Kalau sukanya tuh sebenarnya banyak. Pertama, kalian ketika nyari kelompok gitu kan, kalau nyari kelompok gitu kan itu juga kalian kenalan sama orang bla 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 gitu kan. Terus ketika kalian ngerjain tugas ketemu orang baru gitu. Terus ketika hari PKKMB-nya tuh seru banget sih, dari hari awal sampai hari akhir tuh udah seru banget. Lebih banyak ke sukanya sih, yaitu tadi kita diajarkan kayak rasa solidaritas, selalu rasa perjuangan bareng-bareng. Tapi kalau bicara soal duka tuh kita mendapatkan revisi secara langsung dan harus diperbaiki besok padahal revisinya banyak. Nah itu duka juga. Akan tetapi dukanya itu bukan mengakibatkan kita untuk males, akan tetapi bisa menjadi suatu pelajaran. Karena duka ini saya rasakan juga di perkuliahan, dan mau nggak mau kita harus melewatinya, nggak bisa dong kita mundur. Kita harus mau nggak mau kita harus maju. Dunia itu keras, akan tetapi kita tunjukkan bahwa kita bisa lebih keras. Tips and trick buat maba teknik biar sukses nih selama kuliah di teknik, gimana nih Mas? Mungkin kalau buat maba teknik itu ini ospek ini kayak yang tadi aku bilang benar-benar diikutin. Ya kalau ngeluh tuh boleh, cuman jangan jadikan ngeluh itu tuh buat alasan kalian buat malas-malasan gitu ya. Ngeluh tuh kalian jadikan buat bangkit lagi, semangat lagi. Karena kalau kalian benar-benar ngerjain itu, benar-benar ngikutin dari awal sampai akhir tuh bakal ngerasain sendiri manfaatnya ntar ketika kuliah. Ya mungkin kalian bakal buat maba nih mungkin kayak dengan bullshit gitu kan. Tapi dulu aku juga mikir gitu soalnya. Tapi ya memang itu yang kejadian gitu. Dan satu yang aku pelajarin itu adalah ketika PKKMB ini, kalau kamu benar-benar ikutin kegiatannya, itu bakal membuka gerbang kamu buat ke teknik gitu. Jadi kalau kamu benar-benar ikutin PKKMB ini dengan baik, nanti kamu lebih mudah ikut organisasi, lebih mudah ikut kepanitiaan, lebih mudah untuk bergaul dengan orang lain. Ini banyakin SKSD. Kalau di awal-awal ya, waktu maba banyakin SKSD. Nah, semakin banyak kamu teman, semakin banyak kamu channel jawaban. Nah, jadi kan banyak ruang diskusi, banyak circle-circle kelompok-kelompok belajar, itu semakin banyak soal-soal atau bocoran-bocoran jawaban yang mengalir. Cari teman yang banyak biar ketemu offline nanti nggak cukup. Kalau survive sih sebenarnya kayak semua orang tuh sebenarnya bisa ya, tergantung niatnya mereka masing-masing. Kalau dari aku sih caper sama dosen nggak sih? Kalau kata aku lah ya gak bukan gitu sih sebenarnya, kayak ya kalian tuh ya beneran caper kalau ke dosen kan kita aktif buat tanya. Terus habis itu kalau menurutku parameter aku bisa survive atau enggak, aku lihat nilai sama ilmu yang aku dapat gitu. Karena mungkin kondisi saat ini ya, kondisi kita hanya bisa secara online. Nah, mau nggak mau, gimana untuk istilahnya nyaman di teknik itu adalah membiasakan. Kayak keresahan online. Tapi semua elemen
bisa kita katakan secara lingkaran teknik itu semua elemen juga melaksanakan dengan online. Seperti dosen mengajar dengan online, lalu pembelajaran dan lain sebagainya. Bahkan kepanitiaan ataupun organisasi pun dilaksanakan secara online. Nah, mau nggak mau kita harus struggle di situ. Nah, cara untuk mencintainya adalah tetap sama, kita tetap bangga dengan rasa teknik itu. Makanya ada penugasan dari PKKMB FT yang mungkin sejak offline pun juga ada, yaitu mengupload Webon. Nah, mengupload Webon ini kalau kita amati itu bukan hanya untuk penugasan aja, kan, tapi itu ada esensinya menunjukkan rasa bangga kita di Fakultas Teknik. Dan untuk mewujudkan rasa bangga itu adalah, makanya di PKKMB juga ada kayak waktu untuk mengenalkan apa aja sih Ormawa di Fakultas Teknik, lalu ada himpunan apa aja sih, ada UKM apa aja sih. Nah, agar untuk memperdalam rasa cinta kita di teknik, jangan lupa untuk mengikuti UKM-UKM atau himpunan-himpunan sesuai panggilan hati kalian. Jadi tidak hanya berkuliah saja, akan tetapi bisa memperdalam soft skill, memperdalam pertemanan, bisa ikut-ikut UKM walaupun mungkin secara online, akan tetapi bila kita mempunyai banyak teman yang merasa sepertanggungannya sama, nasibnya sama, itu bisa membuat kita tidak sendiri. Cuman kalau teknik itu kan tugasnya banyak dan bikin gila ya. Nah, menurut aku sih lebih ke ini nih, tanemin di pikiran kalau semua tugas ini sebanyak apapun bakal selesai. Entah selesainya cepat atau lama, tapi pokoknya bakal selesai. Jadi selama kuliah ini yang bikin aku tetap waras sih pikiran itu sih, kayak pokoknya ini semua bakal selesai. Cepat atau lama pokoknya bakal selesai. Dan ini sih istirahat yang cukup, maksudnya ya begadang nggak apa-apa, tapi jangan yang diforsir banget gitu loh. Kalau udah capek ya udah istirahat. Satu kata buat ospek 2020. Satu kata untuk PKKMB FT 2020, semangat. Seru. Satu kata buat PKKMB FT 2020. Cakep. Kesan. Satu kata buat PKKMB tahun gue itu hajab sih. Anjas, keren banget gue.